Ya, pemirsa, meski telah menangkap seorang pria terkait kematian putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan, polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Hasil otopsi menyebutkan bahwa korban mati lemas. Ditangkapnya AN, pria 22 tahun warga Pedurungan, Semarang, dalam kaitan dengan kematian putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, masih menyisakan tanda tanya terkait penyebab kematian korban. Hasil autopsi menyebutkan korban mati lemas, terdapat luka kekerasan seksual di organ vital, dan tidak ada luka akibat kekerasan fisik. Sementara di tempat kejadian ditemukan minuman keras anggur merah, air kelapa muda, dan susu steril. Polisi masih mendalami kaitan luka kekerasan seksual dan sejumlah minuman tersebut dengan kematian korban. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik terkait patologi, mikrobiologi, dan toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan racun atau zat berbahaya dalam tubuh korban yang dapat menyebabkan kematian. Kematian awal sudah kita ketahui adalah karena afeksia. Itu mati lemas. Ini nanti akan didalami apakah mati lemasnya ini karena minuman yang diminum ataupun karena memang dia punya penyakit bawaan atau seperti apa, masih didalami. Maksudnya, tapi terkait ada kandungan racun di tubuh belum ada? Belum ada informasi. Tersangka AN dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut pengakuan AN, keinginan untuk minum miras datang dari korban sendiri. Korban juga meminta tersangka menjemput di rumahnya di kawasan Perumahan Pelamongan Indah, Semarang. Korban kemudian ikut ke rumah kos tersangka di Jalan Pawiyatan Luhur pada Kamis 18 Mei. Masih menurut pengakuan tersangka, usai minum miras bersama, ia dan korban berhubungan intim. Korban sempat tertidur tetapi kemudian mengalami kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi membutuhkan keterangan keluarga korban terkait kemungkinan permasalahan dalam keluarga. Kalau curhat sering dengan saya, curhatnya. Tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara tidak pernah. Dia nggak pernah, tapi dia biasa diskusi sama saya. Dia kan senang cerita kalau nonton film proses hukum itu, memang anak saya tertarik gitu. Kalau yang masalah proses hukum, film Cina itu, senang dia. Menurut keluarga, korban yang berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA ini sangat jarang pergi keluar rumah tanpa didampingi orang tua. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, mengira ada pengobatan alternatif Ida Dayak, ratusan warga menyerbu pasar Nimbaan Situbondo pada Selasa pagi. Banyaknya warga yang berdesakan membuat panitia menghentikan pengobatan. Warga yang kecewa pun mengejar mobil panitia hingga ke jalan raya. Ya, ini dia, ratusan warga terus berlarian mengejar mobil yang dikira pengobatan alternatif Ida Dayak di Pasar Nimbaan Situbondo Selasa pagi. Warga menghentikan laju mobil untuk meminta minyak pengobatan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Warga mengaku kecewa karena sudah antre sejak pagi. Acara pengobatan ini pun dihentikan oleh polisi lantaran situasi menjadi tidak terkendali. Awalnya, proses pengobatan berlangsung tertib. Pasien ditangani oleh seorang pria yang mengaku mantan suami Ida Dayak. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan apakah pemberi pengobatan benar merupakan mantan suami Ida Dayak. Selanjutnya, ada pasangan suami istri di Madiun, Jawa Timur yang nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nekat, kedua pelaku memasukkan barang haram tersebut ke dalam kitab suci Al-Quran. Ya, inilah 14,98 gram sabu-sabu di dalam kitab suci Al-Quran yang disembunyikan kedua pasutri ini. Aksi penyelundupan narkoba ini terungkap saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan. Petugas lapas curiga dengan makanan dan sebuah Al-Quran yang dibawa pelaku sebab bentuk punggung Al-Quran itu terlihat menonjol dan pembatas sampul terlihat tidak rapi. Petugas juga menangkap suaminya yang sebelumnya menunggu di parkiran dan membawa pasangan suami istri ini ke Polres Madiun.
Berikutnya dalam inspeksi mendadak uji coba jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Bandung Barat dan Kota Cimahi, petugas menemukan potensi bahaya. Banyak anak-anak bermain layangan di sekitar jalur kereta. Ya, petugas mendapati banyaknya layangan putus yang berterbangan di sekitar jalur kereta cepat saat sidak pada Selasa siang. Anggota Polres Cimahi kemudian menelusuri kawasan yang ditengarai menjadi lokasi warga bermain layangan. Petugas pun mendapati sejumlah anak kecil bermain layangan aduan dan langsung memberikan arahan. Selain menghentikan aktivitas bermain layangan, petugas juga menyita mainan layangan lantaran membahayakan perjalanan kereta cepat. Agar tidak bersedih hati, para anak-anak ini pun diberi uang pengganti layangan yang disita.